Pelayanan di awal tahun, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak saudara orang beriman, shalom. Sekali lagi shalom. Dari dalam pun suara lebih keras. Tentunya Bapak saudara orang beriman, semboyan bangsa Indonesia salah satu semboyan, yaitu hidup bergotong royong. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu semboyan bangsa Indonesia. Tetapi tentunya bahwa lambat laun ketika peradaban semakin maju, kemajuan teknologi semakin modern, sekarang kotong sampai di zaman now, dia bilang 4G, sedikit lagi ini 5G. 5G itu berarti bahwa dia lebih dari yang mama, yang kotong pun HP yang begini, itu lebih lah. Itu berarti juga bisa pakai gaya tiup saja sudah jadi. Segala sesuatu tinggal tekan tombol jadi. Pegang remote tentunya tinggal bilang, saya bilang oh no, belakang. Tinggal dia dorong kotong kopi. Sampai di sana san perlu lah yang lain-lain. Tinggal duduk manis aku tunggu. Asih tujuh nanti dia yang bikin semua. Kita tentunya sampai di masa itu, segala sesuatu serba dikerjakan dengan mudah. Akhirnya ini semboyan bergotong royong lambat laun menjadi hilang. Tetapi tentunya Bapak saudara orang beriman, di tengah-tengah persekutuan hidup berjemaat, persekutuan hidup bergereja, tentunya bahwa modernisasi dan perkembangan kemajuan teknologi tidak mempengaruhi kehidupan pelayanan dalam persekutuan berjemaat. Kenapa sehingga saya bilang demikian? Sampai saat ini walaupun sudah ada kemajuan teknologi, tetap ada penatua, diaken, rukun, majelis jemaat untuk kotong bergotong royong bersama-sama dalam melayani. Soalnya ada penatua yang bilang, lu tunggu di rumah, nanti beta tekan dari sini khotbah jadi di sana. Son pakai begitu. Atau bilang jemaat tunggu saya di rumah. Memang sekarang yang terjadi seperti itu. Jemaat tunggu di rumah kemudian baru live saja dari gereja kok. Ada jemaat yang nonton dari rumah. Wineno it kleet ume. Betul. Tetapi tentunya bahwa jiwa persekutuan begitu nampak. Hal itu tentunya yang menjadi pergumulan jemaat di Galatia. Bahwa karena berbagai kemajuan, berbagai ilmu pengetahuan yang hadir, berbagai pengajaran yang hadir di Galatia, maka jemaat ketika itu sudah berpikir banyak hal untuk melakukan berbagai hal dengan melihat dari kecenderungan kelebihan orang per orang. Karena itu tentunya bahwa Rasul Paulus mengirim surat ini kepada jemaat di Galatia. Dalam hal ini dia omong soal membantulah kamu. Tetapi dalam hal ini jauh lebih besar lah bahwa Rasul Paulus mau menyampaikan kepada jemaat di Galatia untuk hidup dalam suatu persekutuan yang utuh sebagai anggota tubuh Kristus. Bekerja bersama-sama, saling menopang dalam pelayanan, saling menopang dalam pekerjaan Tuhan. Untuk kemudian masing-masing menuju kepada suatu tujuan, yaitu dalam kemajuan iman bersama-sama kepada Injil Yesus Kristus. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Rasul Paulus mengawali bagian firman Tuhan ini dengan berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan jatuh karena pencobaan. Artinya bahwa dalam hal ini apabila ada perbedaan dalam jemaat, dalam persekutuan, baik itu perbedaan secara prinsipil atau perbedaan dalam pemberitaan, jangan sampai kemudian kita saling melemahkan dalam pelayanan. Jangan sampai kemudian kita juga jatuh dalam pencobaan, terbawa arus, dan kemudian menyebabkan terjadinya perpecahan dalam persekutuan tubuh Kristus. Tetapi masing-masing kita sebagai pembawa kabar baik, untuk kemudian menasihati, mengarahkan, membawa yang lain dan menghidupkan persekutuan dalam jemaat. Yang selanjutnya tentunya bahwa Rasul Paulus kembali menekankan, bukan hanya saling menasihati dan saling menopang,
Tetapi yang ditekankan oleh Rasul Paulus, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung beban. Yang tadi beta bilang di awal, kotong pun semboyan bergotong royong. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pelayanan berat ataupun ringan, dengan berbagai-bagai proses pelayanan. Tentunya bahwa dalam hal ini penatua-penatua, diaken-diaken, rukun, bersama dengan seluruh jemaat. Dalam suatu perhimpunan yang disebut dengan jemaat. Kita bergandengan tangan bersama-sama. Kemudian kita menata ini pelayanan dalam bertolong-tolong menanggung beban. Ada yang tentunya merasa bahwa beban teramat berat, pelayanan teramat rumit. Tetapi ada juga yang kemudian dengan hikmat dan bijaksana untuk kemudian bertolong-tolong menanggung beban dalam pelayanan. Dia bukan hanya ngomong soal pemberitaan Injil Kristus, tetapi tentunya pada dalam hal ini yang Rasul Paulus omong jauh lebih daripada itu, yaitu soal kehidupan persekutuan dalam jemaat. Yang kuat menanggung yang lemah, yang bisa menanggung yang tidak bisa. Tetapi juga jangan sampai yang lemah dan tidak bisa ambil kesempatan, bilang biar kodong datang sah, biar kodong sah. Dalam hal ini bahwa kita kembali dikuatkan dengan tujuan Bapak Mama. Dia bilang begini, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus yaitu hukum tentang kasih. Hukum tentang kasih. Karena itu kasih harus menjadi dasar, menjadi landasan dalam kita membangun kehidupan persekutuan dan pelayanan. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ada di pelayanan tahun yang baru. Tahun 2021. Tentunya bahwa dengan pergumulan pelayanan yang teramat kompleks. Ada banyak pergumulan-pergumulan yang tentunya nanti akan kita sepakati bersama. Tetapi juga ada pergumulan-pergumulan lain yang tentunya harus dengan sebijaksana mungkin menjadi suatu keputusan yang kemudian dapat membawa kepada kemajuan kehidupan pelayanan dan juga kemajuan kehidupan dalam persekutuan berjemaat. Yang Rasul Paulus tekankan di sini adalah bertolong-tolong dalam menanggung beban. Karena ketika kita sudah bertolong-tolong menanggung beban, kita telah menjalankan hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Tentunya Bapak Maba, saudara orang beriman, kasih merupakan hukum yang sangat besar di atas segala-galanya. Kasih tentunya merupakan bagian di mana kita menemukan sejatinya pelayanan, memberitakan tentang kasih Kristus. Tetapi tentunya juga bahwa dalam setiap kehidupan pelayanan dan pekerjaan, kita menguji apa yang sudah kita buat. Apakah baik dan berkenan, ataukah hanya semata-mata karena formalitas, ataukah hanya semata-mata karena kotong memang ditempatkan di situ sebagai penatua diaken, ataukah semata-mata supaya ini dan itu. Tetapi tentunya dalam hal ini supaya setiap pekerjaan kita diuji. Tentunya bahwa bukan jemaat ataupun siapa yang menguji. Kristus akan menguji masing-masing orang. Pelayanan di tahun ini sudah diperadabkan untuk kita masing-masing. Allah memberikan roh dan hikmat serta kuasanya, supaya masing-masing kita mengambil bagian. Baik itu sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai rukun, sebagai majelis jemaat. Kita semua diberikan tugas masing-masing. Tetapi dalam hal ini kembali lagi, yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Galatia, bertolong-tolonglah dalam menanggung beban. Maka beban itu akan menjadi ringan, pelayanan akan lebih enteng, dan Tuhan dipermuliakan.